Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-Fatihah li Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ila al-imam al-muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darain. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi'izni zawjiha. Wa fi lafdhin la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan illa at-Tirmidzi wa sahhahu al-Hakim. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Amr bin Shu'aib. Beliau mendapatkan hadis ini dari ayahnya. Ayahnya mendapatkan hadis ini dari kakeknya. Semoga mereka semua senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yajuzu, tidak diperkenankan. Ada yang sampai mengharamkan, ada yang sampai cuma membenci saja. Apa? Limro'atin, bagi seorang istri, atiyah, yang memberikan sesuatu illa bi'izni zawjiha, tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Wa fi lafzin, dan pada satu lafaz lainnya, la yajuzu, tidak diperbolehkan limro'atin, kepada seorang istri, fi maliha, bertindak di dalam hartanya, idza malaka zawjuha, apabila memiliki harta itu suaminya, ismataha, akan penjagaannya. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan, meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad dan ashabus sunan, kecuali daripada Imam At-Tirmidzi, wa shahahu al-Hakim, dan mensahihkan hadis ini oleh Imam Hakim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat,
dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih mengkaji hadis ahkam yang berkaitan tentang orang-orang yang dilarang menggunakan hartanya. Secara hukum fikih syariat Islam ada 6 orang yang dilarang menggunakan hartanya. Pertama, anak kecil yang masih di bawah 4 tahun, meninggal orang tuanya, menjadi pewaris tunggal karena masih kecil, nggak boleh menggunakan hartanya. Kedua adalah orang yang gila, meninggal orang tuanya, nggak kuat, gila dia, kaya raya tapi gila, nggak boleh menggunakan hartanya. Yang ketiga, safi, adalah orang yang bodoh, keamatan bodoh. Kalau ditukar uang yang 100.000 sama uang 1.000-an dua, dia pilih 1.000-an dua. Kalau minum es ditiup, ini namanya sapi, namanya bodoh. Kalau kita kan 40.000 atau 100.000 pilihnya 100.000, sapi gitu. Kita boleh tuh dikilok sendirian boleh. Yang keempat, muflis, orang yang dianggap bangkrut, dia juga nggak boleh. Kenapa? Dia punya tanggungan membayar hutang. Yang kelima, orang yang sakit mau menghadapi kematian, nggak boleh disedekahkan hartanya semua, nggak boleh. Paling banyak 1/3. Yang keenam, seorang budak yang tidak mendapatkan kuasa penuh daripada tuannya, nggak boleh membelanjakan hartanya. Kenapa? Dia budak. Ditambah satu lagi nih, yang nggak boleh menggunakan harta sembarangan siapa? Seorang istri nggak boleh mengeluarkan harta yang ada di rumahnya kecuali mendapatkan izin dari suami. Harta yang bagaimana yang dilarang? Harta yang jelas-jelas milik suaminya. Tapi kalau harta ini milik seorang istri, memang istrinya jualan, memang istrinya dagang, memang istrinya pekerja, yang uangnya dia dapat di jerih payahnya sendiri, jangankan dia mau kasih sedekah, dia mau habiskan semuanya, itu hak istri. Suami nggak tahu, nggak apa-apa. Kenapa? Itu uang milik istri. Yang dilarang oleh agama adalah benda, sesuatu, harta yang dititipkan kepada istri, tapi itu adalah milik suami. Suaminya punya gaji, pekerja, repot ngurus pekerjaan, maka dia amanatin uang gajinya diserahkan ke istri. Ada nggak yang gitu? Diatur nih sama istri, dirinci semua. Anggaplah gaji kita PLN berapa? 30 juta sebulan misalkan. Dirinci nih sama dia, bayar rumah ini. Itu sudah ada daftarnya tuh. Itu uang suami yang dititipkan sama istri ini. Lalu sama istri diberikan kepada orang lain tanpa ada izin sekalipun kepada orang tuanya, istrinya dosa. Kenapa? Bukan harta milik istri sepenuhnya. Kecuali memang urusan rumah itu tanggung jawab saya, kata suami. Ini saya kasih sebulan buat kamu 5 juta khusus buat belanja kamu sendiri saja. Itu punya istri itu. Itu mau disedekahin 4 juta juga boleh. Yang dilarang itu menggunakan sesuatu yang harta itu milik suaminya, apalagi menyebabkan tidak stabilnya rumah tangga, itu nggak boleh. Dikasih pas-pasan sama suami, dipakai walaupun buat sedekah, dosa. Bisa dipahami? Kalau benar-benar dia tahu kalau dia sedekahkan uang itu, suaminya nggak ridho, dosa. Dia tahu nih, suaminya nih, kalau seandainya tahu nih dia ngasih sedekah ini, suaminya tahu nggak suka, itu yang jadi dosa. Tapi kalau seandainya harta suaminya, dia tahu dia cuma adalah orang yang mengelola hartanya,
yang dikeluarkan tidak mengganggu daripada stabilitas keuangan rumah tangga, dan dia tahu itu suaminya kalau dikasih tahu bakal ridho, maka perbuatan itu tidak berdosa buat istrinya, bahkan ganjarannya suami juga dapat. Dia masak, tumben masakannya lebih. Kenapa? Ternyata anaknya nggak makan di rumah. Maka daripada makanan lebih tidak dimakan, dia sedekahin. Dan dia tahu nih, kalau disedekahkan makanan ini suaminya ridho, suaminya senang. Waktu nyedekahin, istrinya dapat ganjaran pahala, suaminya yang nyari nafkah dapat ganjaran pahala. Kenapa? Karena dia yakin kalau suaminya bakal ridho dan tidak buat masalah keuangan rumah tangga. Tapi kalau suaminya nggak ridho, suaminya nggak suka, walaupun tidak mempengaruhi rumah tangga, dosa istri. Dianggapnya mencuri harta suami. Kan ada suami yang jangankan sedekah, dosanya diambil juga nggak boleh. Suami ini jangankan sedekah, dosanya diambil juga. Kalau aku sedekah bilang, jangan bilang ya sama abang ya. Kan kita tahu abang kadang-kadang suka begitu orangnya. Itu dosa istri. Kenapa? Mencuri harta suami. Walaupun stabilitas keuangan aman, cuman bentuk pengambilan hak. Dari mana dasarnya? Dari hadis ini. Jadi makna di sini la yajuzu, artinya tidak diperbolehkan, haram mutlak keharamannya bila suaminya tidak ridho dan merusak kestabilisan agama. La yajuzu keduanya makruh, dibenci, walaupun dia tahu suaminya ridho kalau dia memberikannya tanpa izin. Bagusnya gimana? Iya, dia izin walaupun dia tahu suaminya bakal ridho. Bang, hari ini saya ulang tahun nih bang, saya mau naktir teman-teman satu kantor, boleh nggak? Saya beli nasi kebuli satu orang 1 nampan cuma. Tapi suruh makan di situ, dihabisin di situ. 1 nampan misalnya 200.000, berapa habisnya? 4 juta misalnya. Dia tahu tuh suaminya sedekah, kata suaminya dia boleh. Ah, itu yang bagus. Dia nggak dapat kemakruhan, uang suaminya bisa dipakai buat dianya dapat ganjaran niat sedekah, suaminya dapat ganjaran pahala sama seperti istri. Jelas. Jadi 2 hadis ini menceritakan salah satunya yang dilarang siapa? Menggunakan harta yang ada di rumahnya adalah seorang istri bila harta itu jelas-jelas kepemilikan punya suami atau bersama dengan suami. Uang belanja itu bersama. Tapi kalau uang bonus, nih kamu nih bonus, saya kasih bonus 1 juta. 1 juta nih dia mau sedekahin semua di jalan Allah, halal buat dia. Bisa dipahami? Cuma senang nggak kalau punya istri tukang sedekah? Kita senang apa sedih? Senang. Halo. Kita kalau punya istri tukang sedekah atau pelit, pilih yang mana? Kok ketawa sih? Yang tadi punya istri rajin sedekah sama yang pelit, pilih yang mana? Sedekah. Pelit sama irit beda dikit ya. Maksudnya pembelian yang ini ya, maksudnya yang bisa diajak ngobrol. Kalau yang itu mengatakan pelit ya juga jangan. Kadang kita baik sama keluarganya dia senang, tapi kita mau baik sama keluarga kita dia nggak senang. Ada yang model gitu, ada ceburin empang pernah. Ceburin sama lele. Kita sama keluarganya senang, kita baik, sama keluarga kita nggak boleh. Harus sama posisi mertua orang tua sama. Nggak boleh. Kalau dia senang kita sedekah sama keluarganya, dia juga harus senang kalau kita sedekah sama keluarga. Dan kita juga lebih senang kalau dia lebih baik sedekah dengan keluarga kita juga senang sedekah sama keluarga. Itu yang hebat. Dua-duanya ahli sedekah. Itu Nabi waktu Siti Maimunah membebaskan budaknya. Memang budaknya Siti Maimunah. Nabi biasa aja senyum senang bebasin budak tuh kayak suami hidupnya biasa saja, istrinya punya kebutuhan khusus, tiba-tiba dapat harta mobil, disedekahin mobilnya. Kita hidup biasa aja di kampung, makan biasa, tiba-tiba dikasih hadiah mobil, belum sampai rumah mobilnya disedekahin. Kita gimana tuh rasanya? Seneng apa nggak mau bini? Apa kita begoin bini kita? Kalau Nabi malah senang. Kenapa? Karena Siti Maimunah sering dengar Nabi tidurnya itu nggak bisa nyenyak kalau di bantal Nabi di bawahnya masih ada uang. Nabi gelisah. Kata Sayyidina Aisyah, kenapa Nabi tidurnya nggak tenang?
di bawah bantalku masih ada uang sebesar 15 real, 15 dinar. Tolong sedekahkan dulu uang ini. Waktu uangnya sudah disedekahkan sama Sayyidina Isa, baru tuh Nabi tidurnya nyenyak. Kalau kita kan tidur nggak punya uang nyenyak, nggak nyenyak. Tapi kalau tidurnya di bawah bantal ada duit 10 juta nyenyak. Itu bedanya kita sama. Bedanya dikit banget, kita cuma di kata-kata doang. Nabi nggak bisa nyenyak kalau tidur masih ninggalin harta. Kalau kita tidur tidak nyenyak kalau sama sekali nggak punya. Beda dikit sama Nabi, nggak cocok orang sini jadi Nabi. Gitu. Nabi keblek. Jangan, justru ajarin istri kita jadi orang yang dermawan. Kalau terus bilang amalin di mobil kan, insya Allah punya mobil semua. Kalau tuh duit 2.000-an banyak di situ, uang kotak tukerin, taruh di situ. Syukur-syukur ke bank 2.000 yang bagus. Waktu ada Pak Oga yang parkir, jangan sampai enggak. Masa pakai mobilnya bagus, expander tapi nggak mau ngasih. Kata orang tua saya, pilih ente mau yang di tengah jalan terima duit 2.000 apa di dalam mobil adem pakai AC ngasih 2.000. 2.000 nggak bisa bikin kita miskin, 2.000 nggak bisa bikin dia kaya raya. Udah jangan sampai udah mobilnya bagus, BMW, kagak buka kaca, makasihnya juga enggak. Paham? Nah itu sering tuh ngasih, dari situ istri kita ngeliat itu, oh suami kita nggak pelit. Maka istri ikuti. Kadang suaminya baris, istrinya pelit. Sampai panitia Agustus bilang kalau minta sedekah jangan nama istrinya, nama suaminya, nanti nunggu bapak pulang kerja. Kalau nama ibunya pasti nggak dikasih. Kalau mau bapaknya mah berapa butuh? Itu ada tuh gitu. Ada nggak ini? Untuk ibu-ibu sono itu ledu, kalau ibu di sini mah lebih parah. Sadar nggak banyak-banyak banget kayak orang kaya aja lu, bilang kayak orang kaya. Dasar bini siaran. Paham ya intinya ya? Iya, ajarin justru diri kita jadi orang bagas. Nabi bilang kalau masak sayur banyakin kuahnya. Maksudnya itu bukan benar-benar kuahnya dagingnya setengah kilo, kuahnya sedang. Maksudnya tuh jangan sampai kita makan baunya semerbak keluar, yang nyium kagak dibagi. Ini hobi kita nih, bini paling banget hobi kalau sedekah makanan yang nggak habis tuh hobi banget. Makanan yang nggak habis baru hobi sedekahin tuh. Kayaknya bosen makan gulai udah 2 hari, sedekahin aja dah. Itu udah 2 hari kita makan. itu bini-bini paruh paruh. Jadi dia masak sekali masak banyak. Itu suami 3 hari makan gulai. Panasin lagi. Itu yang darinya ada kuah sampai jadi kayak rendang. Hari ketiga suaminya kan ngambek kan. Ini mulu makan baru dia sedekahin. Dia ada ceweknya. Dia mah ibu-ibu paruh. Ibu-ibu paruh. Tapi pindah kantor sini. Jangan, kalau mau sedekah emang dia banyakin kuahnya. Kata Nabi memang ya apa yang dia makan, yang dia sedekahin. Bukan sisaan. Jangan. Kita dikasih sisaan marah nggak? Mana? Jangan. Kan kalau sedekah bagusnya lantanan bil hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang kita suka. Ajarin tuh istri kita nggak apa-apa. Bares tapi jangan kebangetan. Dia paham itu buat pengajian. Di mana-mana itu pesantren kita yang kita setiap maulid datang, itu yang donatur paling besar itu mohon maaf perempuan. Dia nabung gitu. Kenapa? Mau sedekah buat pesantren. Laki-laki waktu kecrekan jalan kan goceng. Tebel kantongnya itu rokok korek. Rokok korek isinya goceng. Ibu-ibu dari rumah itu udah disiapin nanti. Uang cakep 50.000, 10 lembar dimasukin. Waktu dikasih tahu kita pengen kuburan, dia kepikiran kalau mau amal bagus nanti kuburan bagus. Semakin banyak amal semakin bagus. Dia kepikiran akhirnya disedekahin, cincin keluarin dikasih lagi, anting dikasih lagi. Paling bagus suaminya masukin bawa sekalian dari itu aja. Bosan udah begitu. Saya sedekahin buat Ustaz itu. Itu benar, itu pesantren itu banyak perempuan yang luar biasa. Kenapa? Dia kalau dikasih tahu siapin ini faktor baik benar-benar disiapin. Kalau laki-laki kan udah biasa. Udah biasa parah.
Jadi perempuan intinya itu ya, dilarang menggunakan harta kalau dia tahu suaminya tidak ridho dan mungkin merusak daripada stabilnya keuangan rumah tangga haram. Makruh kalau dia tahu suaminya ridho karena dia tidak ngomong. Yang bagus kalau dia mau sedekah kudu mau. Jadi riak dong. Ya kalau nggak riak lu sedekah pakai uang lu, jangan pakai uang suami. Gitu. Kalau sedekah pakai uang dia mah seember juga boleh. Tapi kalau pakai uang suami dia harus ngomong. Kadang kan dia pintar uang dia disimpan, sedekah pakai uang kita. Saben ngaji dia minta uang masa? Pak minta uang sedekah bakal guru dia. Uang kita yang diminta, tapi ganjaran bakal dia sialan. Kayak pakai uang lu yang belanja, lu sisain. Dia kan lucu, uang kurang dia minta, uang lebih kagak dikembangkan. Saya banget. Ini saya banget. Dan ini bapak. Ini alhamdulillah ya. Parahnya lebih parah. Ngaji sih pulang. Wa an Qabisah bin Muharrik radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Qabisah bin Muharrik, semoga Allah meridhai kepada beliau, beliau mengingatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alata, sesungguhnya minta-minta, ngemis, la tahilu, tidak dihalalkan, haram. Jangan jadi orang yang minta-minta, apalagi profesinya tukang minta-minta. Minta-minta atau minta-minta. Pakaiannya ganti, baju yang gak pantas minta-minta. Kata Nabi, orang yang minta-minta itu awalnya malu. Kita nih minta, saya minta Bang Andi, itu saya malu Bang. Saya minta sama antum, saya malu. Tapi karena sudah jadi kebiasaan, maka rasa malu itu hilang dengan sendirinya, malah terbiasa. Ketika orang itu sudah nggak punya rasa malu, maka daging yang ada di kulit ini akan copot dengan sendirinya, katanya. Tidaklah nanti dibangkitkan oleh Allah orang yang suka minta-minta, kecuali tidak ada dagingnya, cuma tulang doang. Kenapa? Rasa malunya sudah hilang. Rasa malu hilang, maka daging yang ada di tubuh kita copot dulu. Mohon maaf, malu kita minta. Pak Asep, saya minta, walaupun minta pakai tolong itu nggak enak. Maaf Pak Asep, minta tolong, minta kopi ya. Ya, gulanya sedikit ya, airnya kudu panas ya. Itu malu nggak enak tuh sampai bulan kali. Apalagi minta secara benar-benar minta. Kata Nabi nggak halal, nggak boleh, jangan, haram minta. Lebih baik diam. Itu pernah Nabi ke masjid sholat ibadah. Gak lama sahabat Abu Bakar juga sholat ibadah luar biasa. Gak lama Sayyidina Umar masuk juga ibadah di situ. Cuma namanya Sayyidina Umar gitu, yang namanya jagoan gitu, ngelih juga. Aduh. Kenapa? Ini belum makan 3 hari. Belum makan. Kata Abu Bakar, kok tumben sama 2-3 hari belum makan. Terus Nabi nengok kok di masjid ngobrol. Kenapa? Enggak Nabi, udah 3 hari saya belum makan. Baru minum air doang. Nabi senyum. Dibuka sama Nabi. Nabi udah 1 minggu belum makan, 3 bulan belum makan. Kata Nabi, kita ke rumah sahabat teman kita yang memang orang yang benar-benar baris. Datang di situ, Nabi, ya Allah senang, langsung dimasakin. Waktu dihidangkannya, itu sahabat Umar masih tanya sama Nabi, ya Rasul, ini harta yang disedekahkan ini, yang dibeli makan bakar kita, apakah nanti masih diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Semuanya diminta pertanggungjawaban. Nangis dia malu banget, makan bukan dari jerih payah. Tapi tetap dapat ganjarannya, dan kita nggak minta makan, dimakan, cuma sambil nangis. Kita kan nggak sedekah, kita enggak, tapi makan nasi berkah senang banget kita. Jumat berkah itu kan kita nggak nyumbang tuh, pas makan kan senang. Kadang bilang lah cuma ayam doang, padahal lu nggak nyumbang. Itu tuh yang sedekah itu masih dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bisa jadi itu hartanya harta zakat, lu harusnya lebih daripada itu. Tapi kita yang nggak nyumbang bisa nggak bersyukur di situ. Malu waktu makan kita doa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa ikut seperti ini, bukan yang makan seperti ini. Saya pengen jadi orang yang bayar zakat, bukan menerima zakat.
Saya waktu kurban pengen orang yang berkurban, bukan menerima daging kurban. Datang hari Idul Adha dia sibuk nyari arang, beli tusukan, padahal kambingnya belum beli. Kita udah beli arangnya dulu, udah beli tusukan, beli kecap di bawah. Yang kurban belum jelas. Tapi kalau kantor PLN juga ada sapi. Jangan justru pikirin kita kurban apa enggak. Gak boleh. Tapi apa? Illa li ahadin, salah satu. Kecuali dari satu orang dan 3 kelompok ini. Kalau salah satu di antara 3 ini, boleh dia minta-minta, silakan. Halal dia ngemis, halal dia minta-minta. Tapi nanti ada batasan. Siapa? Rajulun, pertama seseorang tahammala yang menanggung hamalatan akan hutang. Fahalat lahul mas'alatu, maka halal bagi dirinya untuk meminta-minta. Hatta yusibaha, sampai dia mendapati apa yang dibutuhkannya. Summa yumsika, kemudian dia tinggalkan. Seseorang yang berhutang bukan atas namanya, cuma ketanggungan hutang saja nih dia. Yang kegiatan utang ini kebaikannya untuk umum maslahat, bukan untuk pribadi. Kalau utang pribadi mah gorimin dia. Contohnya udah jelas Bang Anggi sama Bang Ipul nggak akur, kayak Tom and Jerry berantem. Ada yang diributin dah, sandal lah, ini udah berantem. Maka saya saat itu punya kepanggil buat ngakurin nih, supaya akur lagi gimana? Kenapa? Nggak enak kalau ngaji tapi dua-duanya nggak ngobrol. Maka saya bilang sama Bang Anggi, ke rumahnya Bang Anggi, bawain mangga, boleh ngutang sama Bang Odi, pinjem 1 juta, beliin mangga, beliin baju sampai 500.000, bawa ke rumah Bang Anggi, bilang Bang Ipul sayang sama ente, dia mau minta maaf sama ente, thanksin dia karena apa lebih tua, tapi dia ngirimin hadiah buat ente, mudah-mudahan ente maafin. Bener dia begitu, benar dia sayang banget sama ente. Pagi pas ente cukur rambut botak, itu kayak orang talu. Waduh, yaudah bilangin Ade maafin, Ade juga mau baikkan sama dia. Ustadz itu yang gopenya lagi dibeliin sama Bang Ipul, jam Jepang yang ori ini bagus. Seneng kan? Nih hadiah, ini susah nyarinya nih just tip-nya lama buat dari Bang Anggi buat ente ucapan maaf. Beneran? Duanya ini nggak punya niat, tapi kita satukan sehingga kita punya utang 1 juta. Tiba bayar Bang Adi nagih, mana usah utang 1 juta, kan dia nggak punya nih. Saat itu dia boleh minta sama saya, Ustaz cerita sama saya, Adi punya utang bahkan Adi boleh bantu. Hatta yusibah, sampai cukup 1 juta. Ketika sudah cukup 1 juta, yumsika, dia tinggalin, bukannya terus. Cerita ini dibawa semuanya sampai dapat 10 juta donasinya. 1 juta buat bayar, 9 juta bakal untung dosa. Nggak boleh, makanya donasi butuhnya berapa masjid? Udah ketutup ya udah selesai, jangan ditulut. Masjid kita masih membutuhkan apa lagi? Sampai yang sholat mobil kagak berubah apa sih bang? Jangan kerannya dari emas kali ya. Makanya apa yang mau kita bangun ini kan mau direnovasi kan? Dihitung berapa yang dibutuhkan, diajukan ke sana. Spare-nya 10% daripada anggaran yang dihitung, dibuang adil. ARB-nya kan dibuatin. Boleh tuh Ustaz. Kenapa? Menang. Atau ini masjid mau bangun, ya Allah Ustaz, kurang apanya? Listriknya doang. Bangun udah jadi, listriknya nggak ada. Berapa butuh listrik sekali masang buat masjid? 4.400. Berapa masang 4.400? Anggapan misalnya 5 juta. Yaudah, pasang. Nanti bilang Anda yang nanggung. Izin sama Bang Amin. Pasangin dulu ke masjid. Masa mau taklim nggak ada listriknya? Masjidnya udah kebangun, tapi listriknya nggak ada. Pasangin. Waktu selesai dipasangin, Anda bilang 1 bulan Anda bayar. Anda nggak bisa bayar. Maka saat itu Anda boleh minta-minta. Mau cara ngecek, mau apa? Kenapa? Itu bukan pribadi Anda. Tapi kalau konsumsi haram kita. Anda minta tolong, Anda minta habis ambil Mercy nih, buat bayar Mercy nggak boleh.
Atau habis makan padang gitu. Kita sedekahnya Bang Odi udah 5 hari belum makan padang. Bisa dipahami kan? Jadi ini dia menanggung hutang yang hutangnya itu untuk kemaslahatan umum, bukan buat pribadinya. Kalau sudah jatuh tempo, halal dia buat minta-minta sampai batasan dia sudah cukup membayar. Selebihnya haram dia minta. Asik juga nih cerita ini. Kemarin teh udah main ini, ya. Ada soal pembentukan dikasih. Waktu udah kelar udah kelar gitu. Kan ada gitu. Tetap aja ditampung lagi. Jadi uang jadi payah kali ini. Jadi payahnya lo. Nanti dia dapat uang jadi tukang minta. Tapi itu jadi ngobjekin begitu lah. Ini yang pertama, paham? Untuk mendamaikan atau yang penting bukan buat konsumsi makan saja. Yang kedua, warajulun asobat jaihatun, yang boleh minta-minta seseorang yang tertimpa kepadanya jaihatun, akan bencana istahat malahu, yang kecelakaan itu merusak daripada hartanya. Fahalat lahul mas'alatu, maka halal bagi dia untuk minta-minta hatta yusiba qawaman min aisin, sampai dia bisa menegakkan hartanya itu untuk menjadi orang yang survive kembali. Dia memang usahanya selama ini, keluarganya usahanya lewat harum ini, kelontongan yang dia usahakan, yang dia kerjakan bisa menghidupi keluarganya. Hujan deras banget, bayangin kemarin sudah deras banget. Itu sampai ada dalam itu APB itu kelelep, carry PF itu kelelep. Itu bukan mogok lagi, nggak bisa jalan, masih di bawah. Motor diganjel pada habis. Termasuk warungnya ini ambruk. Maka diestimasi kerugian. Ustadz, antum usahanya gimana, saya kena musibah. Mana itu usaha satu-satunya buat bayarin anak sekolah, buat ngirimin anak ke pondok, buat makan istri. Maka kita bilang, berapa usahanya? Ya agak gede, kita 1 miliar lah. Serius nih ngomong 1 miliar gitu. Enggak, anggaplah 100 juta. Oh, gitu. Maka boleh Bang Anggi yang jago IT bikin open donasi buat teman-teman yang tahu, tanpa sepengetahuan Ustaz bilang misalnya, nanti kasihan Ustaz nih pendapatannya dari sini. Yaudah, ada yang ngomong 200. Boleh ditulis tujuannya apa? Menyemangati orang, asal kita bisa jaga keikhlasan. Tulis 200 yang pada terus. Kalau sudah kumpul uangnya, tutup donasi. Jangan kami masih menerima barang siapa. Kalau sudah dapat 100 juta, udah tutup. Berapa kemarin kita bilang buat dalam survive lagi 1 juta. Nih ada teman-teman ngasih uang 100 juta. Udah, usaha kembali. Sampai di situ saja. Kalau nggak ada, udah sampai dia bisa tegak kembali, bisa hidup kembali itu juga. Tapi kalau sudah survive kembali, nah open donasinya tolong itu. Jangan dibuka terus. Kisah foto yang lama jangan dibaca, udah selesai kan pembangunan. Bisa dipahami? Itu dia boleh minta-minta. Maka antum boleh minta-minta buat masjid. Antum boleh minta-minta buat pesantren. Kenapa? Itu bukan buat makan pribadi, buat sarana orang ibadah, sarana buat orang belajar, boleh. Waktu antum nanti mau meninggal punya hutang, itu dari zakat boleh dibayarin. Hutang gorimin itu karena buat izin Islam, bukan buat makan. Mati dalam keadaan berhutang itu masih dibolehkan dibayarkan oleh agama. Yang tak boleh itu hutang konsumtif, kawan. Paham? Gitu. Yang ketiga, warajulun asobat ufaqatan, adalah seseorang yang tertimpa kepadanya benar-benar fakir, benar-benar miskin. Hatta yakula salah satu min zawil hijab min qaumihi, sampai ada 3 orang yang memberikan pernyataan zawil hijab dari orang yang didengarkan, tokoh masyarakat, min qaumihi, daripada kaumnya, tetangganya, laqad asobat fulanan nafaqatun, sungguh telah menerima kepada orang itu kemiskinan. Fahalat lahul mas'alah,
maka boleh dia meminta-minta sampai dengan dia mampu bisa hidup kembali. Orang miskin boleh minta-minta, boleh. Syaratnya orang itu diakui oleh ulama setempat, tokoh setempat, 3 orang saja yang benar-benar menyatakan kalau orang ini miskin. Kalau benar dikatakan orang ini miskin semiskin-miskinnya, dia di kampung diperbolehkan untuk minta tolong sesama saudara muslim, diperbolehkan. Sampai apa? Dia bisa dagang kembali. Ente punya usahanya apa bisanya? Saya nggak punya keahlian apa-apa. Sekolah saya cuma S1, SD doang. Terus istri lagi lebih parah, TK doang. Sekolahnya sampai TK doang. Ente bisanya apa? Udah saya dagang aja. Berapa dagangnya? Udah saya sama istri biar dagang ini aja, gorengan aja. Berapa modalnya dagang gorengan? 20 juta cukup nggak jual gorengan? Lebihan ya, 10 juta misalnya dagang gorengan. Kalau dagang aku baru mahal ya. Dagang gorengan angka 10 juta, ini gerobak semuanya 10 juta. Maka dia boleh tuh minta-minta kepada saudara muslimnya untuk bikin usaha. Asal benar-benar dikatakan suami istri benar-benar miskin. Emang miskin sih Pak? Benar miskin. Orang aneh lihat makannya aja kadang-kadang sisaan orang kantor. Nah, ini kalau dia dibilang, oh ini satu orang. Tanya lagi tetangganya yang kita percaya. Emang itu baru miskin banget. Jangankan minum air putih, tiap hari minum air musola. Di rumahnya kerannya nggak jalan, listriknya mati. Sampai 3 orang boleh. Bahkan ini yang dikatakan satu kampung atau satu kantor kita tahu benar-benar si A ini miskinnya benar-benar kebangetan miskin. Gajinya bukan di bawah UMR, di bawahnya lagi UMR apa? Bukan di bawah, nggak cukup. Maka orang kantor boleh, atasan bilang untuk saat ini zakat mal, zakat fitrah untuk kantor PN CSW semuanya diserahkan kepada si A. Untuk apa? Meningkatkan taraf kehidupan yang tadi yang menerima zakat tahun besok harus menjadi orang yang membayar zakat. Dikumpulin nih zakat mal satu kantor, baik zakat kita ya apa? Ternyata dapat beras 2000 ton. Yang tadinya miskin jadi juragan beras. Nah, ini boleh nih begini. Memang tujuan zakat itu apa? Yang tadinya muzaki sekarang dia mendapatkan untuk bisa membayar zakat. Itu boleh. Dia minta-minta boleh. Cuma 3 orang ini saja. Jadi kalau udah miskin kebina-bina, kalau kata orang Jepang, baru itu kita boleh minta. Tapi kalau kita bisa diam dan menerima ketetapan Tuhan, itu lebih bagus. Tapi kalau kita miskin, diam, kita buat sendiri, tapi buat anak istri nggak bisa, lebih baik minta kita. Karena apa? Anak kita harus makan. Maka minta boleh pulang lagi dari musibah. Ceritain apa adanya. Oh iya, itu mintanya halal dalam agama. Tetapi kalau minta menjadi sebuah tradisi, bahkan jadi sebuah pekerjaan, maka minta ini diharamkan oleh agama. Bisa dipahami sih? Bisa? Bisa. Ada pertanyaan sebelum kita masuk tentang perdamaian? Kebetulan kan ada teman ya. Miskin kebina-bina. Dia itu awalnya sehat, terus dia kecelakaan, Patah kakinya buntung. stroke. Nah, terus dia setiap bulan istilahnya ngemis gitu, mintain ke teman-teman seangkatan gitu kan. Terus teman-teman yang lain juga ngerasa kayak jadi Kebiasaan. gitu, kebiasaan. Itu kira-kira gimana Ustaz? Tetap halal atau haram? Batas dia dihalalkan itu. Kalau dia pertama masuk ke 3 kriteria ini, ternyata dia tulang punggung semenjak kecelakaan sehingga nggak bisa bekerja. Yang biasanya dapat gaji udah nggak dapat gaji karena sudah dirumpahkan misalnya, hartanya sudah habis. Dia boleh ngemis, tapi ditanya nggak boleh ngemisnya itu dari mulai ngemis sampai dia mati nggak boleh. Ente bisanya apa sekarang? Ya gimana ya bang, saya udah nggak punya tenaga biasa terus. Istri bisa apa? Gitu. Sampai bisa sampai hidup orang banyak. Kalau istri saya sih masih bisa kali saya kalau cuma buat dagang di rumah, buka usaha untuk dia jago masak.
Tanya sama istrinya, berapa usaha bikin jualan? Itu yang kita pikirin. Jadi bukan ngasih dia untuk makan bertahan hidup sampai dia mati, enggak. Kita itu bikin dia penghidupan dia. Lu bisa hidup berapa? Saya udah. Cuma saya ulang ini mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat saya punya orang tua. Itu di Himatul Masakin itu setiap sholat sendal itu hilang dulu. Di masjid itu yang sholat hilang. Suatu saat ketangkep orangnya, mau digebukin. Sama saya punya orang tua, jangan digebukin, jangan ditahan, dibelain, dimasukin kantor. Habis dimasukin kantor, dia diem aja. Sama orang tua saya beli nasi padang yang enak, dibeliin dulu di masjid ada nih enak ini. Wah sekarang masih ada, beli di situ. Yang enak padang makanan. Saya ini makan dulu. Itu dia, waktu dia buka nasi padang belum dia makan, udah nangis kecil-kecilan. Udah dimakan. Nanti lapar. Habis dia makan, dia nangis, dia minta maaf. Kenapa dia mencolok? Karena dia minta tolong sama temennya, sama tetangganya, minta uang buat pulang ke kampungnya, ke Tasik, nggak ada uang. Nggak punya uang. Akhirnya mau nggak mau dia nyolong, tolong dijual. Buat ongkos. Akhirnya kata orang tua saya, ente bisa nggak dagang? Bisa. Mau nggak dagang jual rokok, dagang permen, aqua di sini yang pakai gendangan? Yaudah, berapa modalnya kata orang tua saya? 200.000 cukup. Berapa ongkos ente pulang saya? Dikasih 500.000 kalau nggak salah. Ente pulang ya, jangan tinggal di sini. Nama ente udah kurang bagus. Ente pergi pulang ke Tasik, ente dagang. Benar, dia pulang cium tangan, terima kasih, dia pulang. Berapa selang tahun kemudian dia cari rumah orang tua saya di dalam. Dia ketemuin orang tua saya. Ustaz ingat saya? Enggak ingat. Saya yang dulu. Sekarang saya udah punya anak, punya istri, alhamdulillah usaha saya. Jadi bukan dikasih buat dia makan, tapi buat dia survive itu berapa butuhnya. Ente di bank bintang mulu, di akhir tanya itu punya kemampuan nggak? Kalau punya ini. Tapi itu kalau ente kelasnya nomor 2. Tapi kalau kata Syekh Muhammad Asy'arani, kalau ente mendapat kelas nomor 1, orang yang sedekah ikhlas itu 10 kali dia diminta, wajahnya gak pernah berubah. Itu orang yang ikhlas benar, kata Syekh Muhammad Asy'arani. Antum minta sama dia, bang tolong, udah nih. Besok minta lagi, sampai 10 kali muka aneh gak berubah, ikhlas tuh dia bang. Kita kalau 3 kali begitu berubah nggak? Berubah nggak? Jangan 3 kali, 2 kali baru ada mau Kemarin aja bu. Kemarin dijual 1.000 kalau minta lagi. Biasa ada, cuman lu langganan. Nah, itu yang maksud saya begitu. Jelas. Ada Imam Abdul Qasim Al-Junaidi. Ini ulama Mesir. Waktu datang seorang pemuda minta tolong sama dia. Saya belum makan. Dia lihat masih muda, tapi karena dia seorang ulama, dia kasih. Tapi namanya hati nggak bisa dijaga. Dia bilang masih muda, minta-minta. Besok dia lihat nih, Imam Abdul Qasim Al-Junaidi lihat pemuda ini lagi nyari sisaan sawi-sawi putih yang dibuang, kol-kol yang dibuang, dia lihat dicari tuh. Dia cuci yang bersih. Dia masak buat dia makan. Dia cari tuh, dibersihin dulu. Kol-kol yang dibuang dia bersihin. Gak lama Imam Abdul Qasim Al-Junaidi ngeliatin, itu yang kemana? Pengemis itu yang dia teliti, dicuci, dimakan. Suatu saat melihat Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, disamperin. Waktu ani minta uang sama ente, itu pedagang di sini nggak ada yang buang daripada sisaan, nggak ada sama sekali. Artinya makanan itu mungkin ada, tapi dia diberikan kepada hewan, sehingga hari itu nggak ada rezeki buat saya. Kalau seandainya saya tidak makan, saya bisa meninggal, maka saya minta sama ente. Tapi waktu hati ente bilang kok masih muda minta, ani doa sama Allah, mudah-mudahan ente dibukakan pintu mata ente supaya ente tahu kehidupan ente. Jadi bisa dibaca. Itu yang bisa kita bilang, jangan-jangan orang yang kita anggap rendah di mata Tuhan derajatnya lebih tinggi. Dia kalau nggak terpaksa nggak minta-minta, udah mau aja dia makan.
Cuma karena saat itu nggak ada sampah yang bisa dimakan, mau nggak mau dia harus bertahan hidup. Kenapa? Mempertahankan kehidupan lebih mahal daripada harta. Lebih baik dia mati. Nah makanya kita kalau memang bisa ngasih, udah diam. Gak usah pakai ngasih nasihat. Ini udah nggak ngasih, pakai pesan nasihat lagi. Ini masih muda, nggak ngasih. Atau ngasih 2.000, orang pengamen nasihatnya 3 jam setengah. Itu juga badan kagak saya nasihat cuma 2.000 aja bang. Kata yang itu nggak jadi dia bang, makannya 2.000 bang. Jadi ente pilih bang, kalau ente mau menyelesaikan hidup caranya begitu, butuhnya berapa nih? Itu bantu orang untuk bertahan sosial hidup. Jangan kasih makan sampai dia mati. Itu kelas 2. Tapi kelas nomor 1, selama ente masih bisa bantu, kata Nabi, ente hutang sama orang lain atas nama anak. Kalau ente minta sama anak, itu kelasnya Nabi, kelasnya sahabat. Tapi kalau kelas kita nggak sampai situ, ya itu bantu aja gimana supaya bertahan. Paham Pak Asep? Ini belum masuk ke perdamaian, mungkin sambung pada pertemuan yang ada, katanya ini mengislahkan bagaimana kong di dalam hukum Islam ini dan bagaimana hukumnya memindahkan hutang kita kepada orang lain. Lu jangan lagi ngomong, lagi mendirikan uang gua dari dia 1 juta, minta soal sama dia. Lah, gua nak uang gitu, ada tuh, pernah nggak gitu? Iya, main lempar-lemparan utang gitu. Aku dulu utang banyak no. Apa sih dia aja gue yang bayarin, apa sih gue yang bayarin? Pasti biaya rumah sakit, pokoknya oksigen dia yang bayarin. Gue dia bilang apa sih dia gue yang bayarin, parah banget. Besok bagaimana Duman menjamin dan mengalihkan mengalihkan bu. Insya Allah kita gabungkan dengan bab tentang perdamaian. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.